Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam Pancasila. Bersama saya Muhammad Rosid, dosen komunikasi politik di Komunitas Pancasila. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai political publicity atau publisitas politik ya. Nah, sebelum kita melangkah dan menjelaskan lebih detail mengenai political publicity, saya coba untuk menjelaskan jabaran sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, pada pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu memahami political publicity. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk publisitas politik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaitkan political publicity dengan isu-isu kekinian yang terkait dengan komunikasi politik kontemporer. Nah, itu capaian pembelajaran pada materi political publicity. Baik, kalau kita bicara political publicity, kerap kali memang masyarakat pada umumnya itu terjadi kesalahpahaman. Nah, banyak di sekitar kita atau di masyarakat itu kerap kali mengomentari seorang politikus itu dengan kata-kata mencuri start kampanye. Ya, mencuri start kampanye. Yang semestinya itu belum saatnya kampanye, kemudian para politikus atau lebih spesifiknya para kandidat itu dianggap mencuri start kampanye. Padahal dalam ilmu komunikasi politik sebetulnya bukan mencuri start kampanye. Itu adalah bagian dari political publicity, publisitas politik. Nah, publisitas politik itu kapanpun, dimanapun bisa dilakukan oleh seorang politisi. Jadi tidak hanya dalam rentang kampanye saja, ya, karena ada ciri-ciri bahwa seorang politik itu kampanye atau bukan kampanye. Kalau sudah menyebutkan pilihlah, kemudian coblos nomor sekian, baru itu dikatakan kampanye. Tapi ketika hanya muncul di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam kegiatan, itu dinamakan political publicity. Baik, saya pikir sudah jelas ya, apa itu mencuri start kampanye yang masyarakat kemudian salah paham terkait dengan itu, ya, padahal itu adalah sebuah publisitas politik. Nah, pertama saya ingin mendefinisikan dulu ya, apa sebetulnya publisitas politik. Menurut Howard Stephenson, publisitas adalah berita mengenai kejadian-kejadian yang direncanakan. Jadi suatu peristiwa itu sebetulnya diorganisir, direncanakan dengan baik. Jadi bukan tiba-tiba kejadian itu terjadi spontanitas, bukan seperti itu. Tetapi publisitas itu dalam perencanaan. Kemudian menurut Rukoni, ya, publisitas adalah teknik penyiaran suatu berita tentang peristiwa yang direncanakan terlebih dahulu dalam media massa tanpa membayar untuk kepentingan seseorang, suatu badan, atau suatu hal. Nah, ini juga pendefinisinya sama dengan sebelumnya, ada perencanaan. Kemudian untuk kepentingan individu bisa, untuk kepentingan suatu badan atau lembaga bisa, atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Tentu dalam kaitan yang kita bahas itu kita korelasikan dengan kepentingan kelembagaan, yaitu partai politik, maupun kepentingan secara individual, jadi seorang politisi. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa publicity atau political publicity adalah teknik penyiaran berita tentang peristiwa yang diatur atau diciptakan terlebih dahulu untuk kepentingan seseorang, suatu badan, atau suatu hal dalam tahap pertama tidak memerlukan biaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di tengah masyarakat itu bisa kemudian diarahkan dalam kegiatan yang menuju publisitas politik oleh orang-orang tertentu, terutama seorang politisi.
Nah, sebetulnya apa tujuan dari political publicity itu? Pada umumnya tujuan dari publisitas itu. Yang pertama, memperoleh pengertian. Pengertian dari masyarakat atau pemahaman dari masyarakat bahwa seorang kandidat atau politisi itu kemudian kegiatan-kegiatannya itu bisa dipahami oleh masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memperoleh penghargaan, ya, penghargaan dari masyarakat. Jadi semakin sering muncul kegiatan di tengah kegiatan-kegiatan masyarakat, tentu itu akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Yang kedua, memperoleh goodwill atau maksud baik. Apa yang dilakukan oleh kandidat politisi dalam rangka bagaimana masyarakat itu memberikan persepsi baik kepada seorang politisi. Yang selanjutnya, saya pikir yang tidak kalah penting, yaitu untuk meningkatkan popularitas. Dalam sistem demokrasi bahwa popularitas itu sangat penting. Kenapa demikian? Popularitas itu menjadi rujukan untuk meraih tingkat elektabilitas. Tentu tingkat elektabilitas dalam sistem demokrasi tanpa adanya fondasi popularitas tentu itu akan susah, ya. Meskipun juga saya katakan bahwa popularitas itu tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas, tapi tiada popularitas tentu akan susah untuk meraih elektabilitas dalam suatu kontestasi. Itu tujuan dari political publicity. Nah, langsung saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk political publicity. Yang pertama adalah pure publicity. Pure publicity itu adalah seorang politikus yang memanfaatkan peristiwa yang ordinary news atau kegiatan-kegiatan yang biasa, yang itu berulang-ulang. Misalnya apa sih kegiatan yang berulang-ulang itu? Seperti ada Natal, yaitu kegiatan berulang. Makanya ketika hari Natal itu pasti ada seorang politisi yang memberikan ucapan selamat kepada masyarakat yang menjalankannya. Itu bagian dari political publicity. Karena seorang politikus itu muncul di tengah masyarakat. Tujuannya apa? Ya apresiasi, popularitas, penghargaan, goodwill, dan sebagainya. Nah, apalagi misalnya baru kemarin tahun baru. Ya. Jadi perhatikan di berbagai macam media itu setiap tahun baru itu pasti ada seorang politisi yang mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memang tidak bersentuhan dengan kata-kata politik, tetapi sebetulnya itu adalah political publicity. Jadi masyarakat sadar atau tidak sadar, itu harus dimanfaatkan oleh seorang politisi untuk meningkatkan popularitas dan pemahaman dari masyarakat. Nah, itu ya. Jadi pure publicity, saya ulang lagi, adalah seorang politikus memanfaatkan peristiwa-peristiwa yang berulang-ulang. Yang berulang-ulang. Saya pikir banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berulang-ulang di negara kita, ya. Entah itu hari ibu, entah itu hari pahlawan, entah itu hari ini, hari itu, dan sebagainya. Itu pasti dimanfaatkan oleh seorang politisi. Karena itu adalah momentum. Momentum digunakan untuk melakukan political publicity. Selanjutnya adalah yang kedua, paid publicity. Nah, paid publicity itu publisitas yang berbayar. Jadi memanfaatkan suatu peristiwa tetapi berbayar, ya. Misalnya seorang politisi itu tampil di media tertentu dengan membayar, atau kemudian dia itu semacam membayar suatu program, kemudian dia tampil di situ. Nah, itu juga bagian dari political publicity. Nah, bedanya kalau pure publicity memanfaatkan suatu peristiwa yang berulang-ulang tadi, sementara paid publicity itu berbayar. Ya, entah kemudian dia nulis di suatu media massa atau dia tampil di suatu media, kemudian dia membayar sehingga keberadaannya itu diketahui oleh masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah free ride publicity.
Free publicity itu seorang politisi atau kandidat itu memanfaatkan suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Dia sebagai free rider, ya. Misalnya ada pengajian, majelis taklim, ibu-ibu, kemudian di situ ada caleg yang tiba-tiba sambutan, tiba-tiba ceramah dan sebagainya. Itu berarti dia memanfaatkan political publicity, bentuknya adalah free ride publicity. Jadi menunggangi kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga dia mendapatkan suatu semacam manfaat di situ, dikenal orang-orang, kemudian disebarkan beritanya di berbagai macam media dan sebagainya. Saya ingat misalnya dulu sekitar tahun 2000 berapa ya, 2004 2009 ya. Di situ ada misalnya Wiranto Heritano yang waktu itu eh, menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada saat itu ya. Iya, meskipun juga nanti kemudian tidak terverifikasi. Tiba-tiba ikut main sinetron di medianya. Nah, itu bagian dari free ride publicity. Jadi kegiatan sinetron apapun itu tiba-tiba tampil di situ, tiba-tiba menjadi pemain di situ, ya dengan harapan dia mendapatkan goodwill dari penonton sinetron itu. Apalagi rating sinetron itu termasuk rating yang sangat tinggi ya di Indonesia. Karena apa? Penonton atau masyarakat Indonesia itu menaruh perhatian yang lebih tinggi dengan acara-acara sinetron seperti itu. Nah, itu free ride publicity pada intinya adalah menunggangi suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, yang keempat adalah tie-in publicity. Nah, tie-in publicity itu memanfaatkan suatu peristiwa yang extraordinary. Jadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang jarang terjadi. Peristiwa yang jarang terjadi itu misalnya seperti peristiwa-peristiwa yang menggemparkan. Misalnya ada gempa bumi, ya, kemudian ada bencana. Nah, biasanya ketika ada gempa bumi, ada gunung meletus dan sebagainya, di situ banyak korban, kemudian ada politisi yang hadir di situ, datang memberikan bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Satu sisi memang nilai sosialnya baik ya, tapi satu sisi itu bisa digunakan sebagai kegiatan political publicity, ya publisitas politik. Pasti di situ akan disorot kamera, masuk media. Nah, itu akan menjadi bagian yang penting untuk memberikan tekanan bahwa politisi tersebut memiliki goodwill, memiliki tingkat pengertian pada sosial ya, sehingga kemudian bisa membentuk atau mengubah persepsi masyarakat. Nah, pay-in publicity yaitu adalah kegiatan yang extraordinary yang dimanfaatkan oleh seorang politisi. Nah, itu ya, itu bentuk-bentuk political publicity yang saya ulangi lagi, political publicity kerap kali disalahpahami oleh masyarakat mencuri start kampanye. Tapi padahal itu adalah political publicity dan itu sah-sah saja dilakukan oleh seorang politikus. Apalagi menjelang pilkada, menjelang pilpres, menjelang pileg ya. Tentu itu harus dimanfaatkan oleh seorang politisi untuk meningkatkan goodwill, yang meningkatkan pengertian, meningkatkan popularitas, dan tentu juga punya dampak pada elektabilitas. Seperti itu. Baik, saya pikir demikian ketika kita bahas political publicity, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa membedakan mana itu mencuri start kampanye, apakah itu political publicity. Terima kasih atas perhatian. Dari saya cukup sekian. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.